Bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga sejak waktu imsak hingga menjelang maghrib, merupakan kewajiban umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Agar tubuh dapat beraktivitas selama berpuasa, umat muslim dianjurkan untuk makan di waktu sahur. Namun tidak sedikit orang yang sering melewatkan waktu untuk sahur. Lantas apa saja resiko melewatkan makan sahur? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sahur adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelum fajar saat menjalankan bulan puasa Ramadan. Sahur sangat penting karena memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari selama puasa. Dengan sahur, seseorang dapat menjaga keseimbangan gula darah dan menghindari dehidrasi serta kelelahan selama berpuasa. Tentunya, sahur juga memiliki makna spiritual yang dalam di dalam Islam. Namun, tidak sedikit orang yang melewatkan waktu untuk makan sahur dengan berbagai macam alasan, seperti susah untuk bangun tidur, malas untuk mempersiapkan sahur, bahkan dikarenakan kesibukan lainnya yang dapat melewatkan waktu sahur. Salah satu dosen ahli gizi Universitas Hasanuddin, Ulfah Nazamuddin, SSI MKes, menyatakan pentingnya sahur untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil selama bulan puasa. Jadi sahur itu penting. Yang pertama untuk menjaga kadar gula darah itu tetap stabil selama bulan puasa. Karena kan kalau kita misalkan tidak makan sahur, artinya kita tidak ada cadangan makanan kan selama untuk cadangan makanan dalam hal asupan karbohidrat. Nah, kalau misalkan kita melewatkan sahur, artinya kadar gula darah, karena tidak ada cadangan, jadi kadar gula darah itu bisa drop dalam waktu yang singkat. Nah, kalau efeknya itu adalah terjadinya hipoglikemi. Efek dari hipoglikemi ini bisa jadi kelelahan, pusing, dan bahkan bisa pingsan ya. Tapi kan mungkin jarang karena kan sebenarnya tubuh punya mekanisme khusus. Kalau misalkan itu tidak ada asupan makanan, maka tubuh akan ambil glukosa dari otot, dari cadangan lemak yang namanya glikogen. Kalau tidak ada cadangan lemak, baru ambil dari otot. Makanya kalau orang lapar dalam kondisi lama itu bisa jadi kurus karena ototnya yang diambil untuk diubah jadi glukosa sebagai energi, baru kemudian kalau itu terjadi terus-menerus maka terjadi penurunan berat badan secara drastis. Nah, terus yang kedua, sahur itu penting untuk mencegah dehidrasi. Karena kan kalau kita makan sahur, otomatis kan kita minum kan minimal 2 gelas lah. Kalau kita minum, kalau kita ada cadangan air, otomatis dehidrasi itu, risiko dehidrasi bisa terhindarkan. Nah, selain untuk mencegah selain air, sumber dari makanan yang bisa mencegah dehidrasi itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, karena itu kan juga mengandung tinggi air. Jadi kalau kita konsumsi air yang cukup, terus konsumsi sayuran dan buah-buahan selama sahur, itu juga bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Terus yang ketiga itu adalah bisa mencegah terjadinya penurunan massa otot yang drastis. Ini tadi kaitannya dengan asupan karbohidrat tadi. Nah, kalau kita berpuasa kan tadi tidak ada asupan makanan sama sekali, jadi sumber energi yang digunakan adalah dari cadangan lemak atau glikogen, dan kalau tidak ada cadangan lemak baru diambil dari otot ya. Nah, kalau dengan makan sahur artinya proses untuk pemecahan otot itu tidak terjadi, jadi paling yang dipecah itu cuma cadangan lemak ataupun dari sisa-sisa sahur tadi, makanan dari sahur. Jadi bisa mencegah terjadinya penurunan massa otot. Jadi ada 3 hal tersebut yang dipengaruhi dari sahur ini. Pentingnya makan sahur sebelum memulai puasa tidak bisa diremehkan. Melewatkan makan sahur dapat mengakibatkan sejumlah resiko yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Cadangan glikogen itu menipis karena tidak ada asupan sama sekali, makanya yang diubah jadi energi itu sumber glukosanya itu dari otot. Jadi otot itu kalau diubah jadi glukosa dan terjadi terus menerus, itu bisa terjadi namanya asidosis dalam tubuh. Itu bisa mati otak kalau terlalu
terlalu lama ya, terlalu sering terjadi. Tapi itu jarang terjadi gara-gara puasa, tapi lebih banyak itu karena orang malnutrisi. Nah, kalau terus efek yang kedua kalau melewatkan sahur yang paling sering dijumpai adalah pertama dehidrasi dan yang kedua adalah hipoglikemi ya, karena kan kurang asupan makanannya, di mana dalam hal ini adalah karbohidrat ya, di mana karbohidrat itu ada sebagai sumber energi dan yang juga jadi glukosa yang berasal dari glukosa. Nah, kalau asupan makanan tidak cukup mulai dari buka puasa sampai sahur dan kemudian berpuasa esok harinya, risiko untuk hipoglikemi itu lebih besar dibandingkan kalau kita makan sahur. Melewatkan makan sahur dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Namun, nutrisi yang tidak terpenuhi ketika melewatkan sahur dapat diminimalisir dengan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh saat berbuka puasa. Kalau misalkan tidak bisa sama sekali diubah itu kebiasaannya bangun subuh ya, bangun jam dini hari, adalah makan makanan yang berkualitas. Jadi jenis makanan, menu makanan yang dikonsumsi selama buka puasa sama selama makan malam itu betul-betul harus yang berkualitas, yang karbohidrat kompleks yang cukup, terus protein yang cukup, lemak yang tidak jenuh yang cukup, dan ada asupan vitamin dan mineral dari sayuran dan buah-buahan yang cukup juga. Jadi harus yang berkualitas, dikurangi dan harus kurangi atau hindari makanan yang terlalu tinggi garam, terlalu tinggi gula, karena kalau tinggi gula artinya cepat lapar. Jadi kan kalau gula kan cepat sekali diubah jadi energi kan, kalau karena dia yang manis-manis itu kan gula sederhana. Jadi kalau sudah berbentuk glukosa langsung masuk ke gula darah, langsung diubah jadi energi. Sedangkan kalau dia bentuk karbohidrat kompleks, ada proses dulu membuatnya diubah menjadi karbohidrat sederhana dalam bentuk glukosa, baru kemudian diubah jadi energi. Terus kalau dihindari juga yang tinggi garam, karena apa? Karena itu bisa mempercepat orang rasa haus, membuat orang haus lebih cepat. Jadi karena kan garam itu sifatnya dia menarik air. Jadi kalau konsumsi garam terlalu tinggi, orang juga jadi bisanya berefek ke lebih cepat haus. Jadi risiko untuk mengalami yang namanya dehidrasi mungkin lebih besar begitu. Selain mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan dari melewatkan waktu makan sahur, hal yang harus diperhitungkan juga ialah kebutuhan energi yang cukup untuk beraktivitas selama berpuasa. Nuri Nurhayati, Fauzan Ali, Unhas TV.